Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan kita. Sekarang kita ke Mas Duri. Mas, tadi kita dengar dari Prof. Burhan, kemudian juga dari Mas Panggi. Kalau ada banyak faktor yang menentukan dari kemenangan para calon kepala daerah ini. Apakah di menit-menit terakhir swing voter ini saat menentukan pilihannya bisa berpengaruh? Dan juga kalau kata Prof. Burhan tadi, meskipun dia dikenal, meskipun pendukungnya banyak, tapi nggak datang ke TPS, partisipasi pemilih bagaimana, Mas? Iya, jadi setidaknya ada 3 faktor yang saya kira cukup dominan menjelang akhir atau pada hari-hari menuju pencoblosan. Tadi pertama memang soal partisipasi memang sangat menentukan ya pada hari H. Karena bagaimanapun persentase kehadiran dari pemilih itu akan menentukan akumulasi akhir dari total perolehan suara masing-masing pasangan calon. Artinya kalau ada pendukung dari kandidat tertentu yang tidak hadir, tentu dia tidak kontributif secara suara. Nah, yang kedua, saya kira yang sangat signifikan punya pengaruh juga soal pergerakan isu gitu. Jadi pergerakan isu menjelang hari-hari terakhir pencoblosan itu apa saja kira-kira yang cukup dominan. Kalau dalam konteks Jakarta misalnya, saya kira dukungan Anies Baswedan gitu dengan pendukungnya Anak Abah cukup dominan ya, membawa isu yang cukup signifikan di hari-hari terakhir kampanye. Dan hari ini misalnya kalau angka Pram Rano di 50, sekian persen misalnya, saya kira tidak terlalu mengejutkan sebenarnya. Karena memang dukungan-dukungan yang belakangan terjadi pada pasangan tersebut cukup signifikan. Nah itu saya kira yang menjelaskan kenapa hari ini misalnya Pram Rano lebih unggul dibandingkan misalnya dengan RK Suswono. Bahkan ada potensi ini meskipun masih belum bisa secara konklusif misalnya 1 atau 2 putaran. Karena beberapa temuan quick count yang ada di Jakarta masih dalam rentang margin of error ya dari quick count itu sendiri. Lalu yang ketiga soal operasi politik. Tapi rasa-rasanya agak susah ya kalau di Jakarta itu akan terjadi operasi politik yang cukup signifikan. Tapi saya nggak tahu kalau di Banten mungkin tidak itu terjadi begitu. Sehingga kemudian ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil akhir, setidaknya potret quick count dari beberapa lembaga survei di daerah-daerah tersebut. Nah kalau dari Mas Umum, apa ini bisa dicermati dari sejumlah pilkada serentak yang juga terjadi di mana anomali Banten, kemudian juga Jakarta, itu juga ada maksudnya karena faktor-faktor ketokohan atau karena rutinnya kampanye atau faktor-faktor apa saja sebenarnya Mas Umam? Ya, masing-masing memiliki dinamika dan juga konteks lokalitas yang sangat berbeda. Tapi secara general memang faktor ketokohan dan juga approval rate itu masih menjadi faktor yang cukup signifikan. Tetapi ada satu lagi yang perlu dihitung, yaitu faktor efektivitas dari mesin politik. Apa yang terjadi di Jakarta menegaskan sekali lagi bahwa ternyata mesin politik itu menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Dan ini mengkonfirmasi bahwa Kim dengan postur yang begitu besar, praktis sekitar hampir 80%, ternyata tidak begitu efektif. Artinya apa? Ada mesin-mesin politik yang di-shutdown, yang dimatikan. Yang tidak bekerja dan juga pecah begitu ya Mas Umam, salah satu PKS. Artinya bahwa fenomenanya beragam. Ada yang memang kemudian mencoba untuk menutup diri, ada yang kemudian kehilangan basis dan juga loyalitas dari masing-masing pemilihnya. Dari basis data yang kemudian dianalisa misalnya dari hasil cross step, split ticket voting itu terjadi di partai-partai seperti PKB yang praktis hampir 52% itu justru memberikan pilihan kepada Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kemudian di basis pemilih PKS itu juga terjadi juga. Dan kemudian di Nasdem sendiri terasa begitu terbuka untuk tidak memberikan dukungan secara all out at all cost kepada Ridwan Kamil dan juga Suswono. Nah situasi ini juga kemudian dikonfirmasi kalau misal kemudian political endorsement dianggap cukup memberikan kontribusi elektoral, tapi juga dari basis data cross step yang ada juga menegaskan dari beberapa nama yang dianggap memiliki political influence yang besar, nama yang dianggap para pemilih ya, yang memiliki kedekatan dengan Mas Anies, itu 60% memberikan dukungan kepada Pramono Anung. Kemudian yang dekat dengan Ahok itu 66%. Kemudian yang dekat dengan Pak Jokowi yang memberikan dukungan pada Pak RK praktis hanya 52%. Artinya hampir separuh itu kemudian memberikan dukungan kepada yang lain. Ada sekitar 28% kepada Pramono.
kemudian angka yang relatif hampir sama dengan Pak Prabowo, the ruling presiden yang baru, dan kemudian yang cukup mengkonfirmasi yang lagi, yang merasa dekat dengan Bu Mega itu 80%. Artinya bahwa mesin PDIP solid memberikan all out, dan dia ya mungkin ini bagian dari the power of kepepet ya, bahwa kemudian dia merasa dikeroyok, dia kemudian di corner sedemikian rupa, maka kemudian perlawanannya begitu solid, militansinya begitu solid. Nah ini yang kemudian dikonfirmasi di hampir semua kota di Jakarta, semuanya dimenangkan oleh Pramono. Nah kalau misal kemudian demikian, padahal kita coba kita cross check dengan basis data di hasil Pileg dan juga Pilpres. Kalau misal di Pileg dan Pilpres kemarin, dominasi kekuatan politik Mas Anies yang juga beririsan dengan basis pemilihnya PKS, itu kan ada di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Pusat. Dan ternyata di basis-basis itu Pramono Anung yang menang. Artinya split ticket voting dan juga loyalitas dari terutama ya dari basis-basis pemilih PKS itu sangat terbuka. Dan ini menjadi sebuah fenomena baru karena militansi pemilih PKS itu iman politiknya sangat tinggi, dan ini menjadi sebuah fakta pembangkangan ternyata terjadi ya pada pilkada serentak ini. Di satu sisi barangkali ini ada apa ya kalau kita istilahkan ya fatigue voters, jadi kejenuhan itu, tapi di saat yang sama bisa juga ini merepresentasikan critical voters yang juga paham dinamikanya seperti apa, literasi politiknya karena tinggi, jadi kemudian assessment-nya juga cukup berani untuk memilih yang berbeda dibanding dengan partai-partainya. Iya, menarik analisa Mas Umam. Bagaimana dengan Mas Ridho sendiri melihat fenomena ini? Bahwa ini kan banyak sekali terjadi fenomena baru, di mana kalau kita lihat kasus-kasus yang unik, Jakarta, Banten, kemudian Jawa Tengah. Bagaimana Mas Ridho melihatnya? Ya, kalau di media sosial sendiri memang lebih data media sosial ya, binokular ya. Kalau misalnya media sosial pembahasannya lebih apa menarik ya toh. Ya, kalau di media sosial sendiri memang Jakarta masih menjadi barometer ya. Maksudnya ketika pembicaraan di medsos. Dan memang untuk pilkada kali ini khususnya dari sisi sore sampai malam itu sangat tinggi sekali, sampai sekitar 8 juta lebih engagement percakapan yang terjadi di media sosial terkait dengan pilkada serentak ini. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten termasuk yang menjadi bahan dari percakapan di media sosial. Nah yang menarik adalah para netizen ini, ya teman-teman warganet ini banyak sekali menanti-nantikan hasil quick count ya, jadi dari teman-teman. Seputar itu. Ya betul. Jadi mereka banyak membahas kemenangan ya, siapa yang menang, siapa yang kalah, dan tentunya hal yang saat ini terjadi seperti di Banten dan di Jakarta itu juga menarik perhatian dari netizen sendiri. Banten Jakarta ya yang jadi. Ya, Jawa Tengah, Jawa Timur juga tentunya. Itu semua sama. TikTok kan lumayan leading ya dibanding TikTok Instagram. Leading. Tapi pembahasannya sama, percakapannya semua sama. Ya, percakapannya semuanya sama, dan memang banyak membahas tentang quick count ya. Terus juga banyak juga membahas juga tentang tokoh-tokoh yang memang muncul ya, nama-nama yang memang menjadi pemenang dan mungkin juga kalah, dan itu juga memang seperti Pak RK, terus juga Pak Pramono mendapat perhatian sangat tinggi juga. Dan yang menarik juga dalam media sosial saat ini adalah para netizen ya, warganet kita juga menjaga agar pilkada ini tetap netral, tetap baik, tetap bagus, dan didukung juga oleh industri ya, teman-teman industri banyak kasih promo-promo, banyak kasih diskon 30% bagi yang udah nyoblos. Jadi saya mengapresiasi sekali untuk setiap pihak, termasuk media dan teman-teman dari para lembaga survei yang membuat pilkada kita ini juga menarik perhatian juga di media sosial. Berarti atmosfernya positif ya di sosial media. Mas, ini tapi kita juga bahas juga ya mengenai sentimen negatif dan positif ya di media sosial ya. Karena kan juga ada juga pembahasan-pembahasan yang negatif ya. Tapi nanti kita bahas, usai jeda kami segera kembali.